Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai penilaian status gizi secara fisik klinis. Pemeriksaan ini merupakan alat penting untuk menilai status gizi seorang individu secara menyeluruh, meliputi inspeksi, palpasi, dan deteksi tanda-tanda kekurangan zat gizi. Definisi dan konsep dasar penilaian status gizi adalah proses untuk mengidentifikasi kondisi gizi seseorang berdasarkan asupan dan penyerapan zat gizi. Tujuannya adalah mendeteksi kelebihan, kekurangan, atau ketidakseimbangan nutrisi yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan faktor biologis, klinis, biokimia, dietary untuk mengevaluasi kondisi gizi individu. Pemeriksaan fisik terdiri dari inspeksi dan palpasi, di mana inspeksi visual untuk mengamati perubahan pada kulit, rambut, mata, mulut, dan kuku yang dapat mengindikasikan defisiensi nutrisi. Sedangkan palpasi untuk mendeteksi pembengkakan kelenjar tiroid, tanduk tulang, atrofi otot, dan kekurangan lemak subkutan. Deteksi tanda-tanda kekurangan gizi, yang pertama terjadi perubahan pada kulit, rambut, dan kuku. Ini dapat mengindikasikan defisiensi nutrisi seperti vitamin A, C, dan protein. Tanda fisik lainnya adalah pembengkakan kelenjar tiroid, penipisan otot, dan pengurangan lemak subkutan yang dapat menunjukkan status gizi yang buruk. Pada defisiensi mikronutrien, pemeriksaan fisik dapat mendeteksi gejala defisiensi seperti vitamin. Contohnya mata kering dan buta senja untuk defisiensi vitamin A, perdarahan gusi untuk defisiensi vitamin C, dan tanda defisiensi mineral seperti pembengkakan kelenjar tiroid, atrofi otot. Selanjutnya, aplikasi praktis penilaian status gizi fisik klinis. Yang pertama, berguna untuk deteksi dini malnutrisi. Yang kedua, memantau intervensi gizi. Yang ketiga adalah diagnosis banding. Peran dari penilaian fisik klinis dalam perencanaan intervensi, yang pertama, untuk membantu mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan malnutrisi sehingga dapat mengarahkan intervensi gizi yang tepat. Kemudian, dapat juga memantau kondisi fisik selama intervensi sehingga memungkinkan evaluasi efektivitas program dan penyesuaian yang diperlukan. Contoh yang pertama adalah pada kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein atau KEP adalah kondisi malnutrisi yang terjadi ketika tubuh kekurangan energi dan protein. KEP dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk pertumbuhan yang terhambat, kelemahan otot, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. KEP biasanya disebabkan oleh asupan makan yang tidak memadai, terutama makanan yang kaya protein dan energi. Faktor lain yang dapat berkontribusi pada KEP termasuk penyakit kronis, malabsorpsi, dan kekurangan zat gizi lainnya. Contoh dari kekurangan KEP yang pertama adalah marasmus kwashiorkor. Merupakan kondisi kekurangan gizi yang ditandai dengan gejala fisik yang mencolok seperti penderita biasanya terlihat sangat kurus dengan perut yang membuncit, kulit kering dan kusam, serta ekspresi wajah lesu dan sedih. Penampilan fisik dan tanda vitalnya. Penampilan fisiknya badannya sangat kurus, rambut tipis, mudah rontok, kulit kering bersisik, perut membuncit, ekstremitas kurus, dan terjadi odem pada kedua kaki. Sedangkan tanda vitalnya adalah suhu tubuhnya rendah, denyut nadi lemah, tekanan darah rendah, pernafasannya cepat. Dapat juga dilakukan pemeriksaan pada kepala dan wajah. Contohnya kepala, ubun-ubunnya terasa cekung, rambut tipis, kering, dan mudah dicabut. Pada wajah, mata cekung, pipi tirus, bibir kering dan pecah-pecah. Dan pada ekspresinya tampak sedih, lesu, dan apatik. Kemudian, ada pemeriksaan pada anemia zat gizi besi, di mana anemia zat gizi besi adalah kondisi kekurangan hemoglobin dalam darah, ditandai dengan kulit pucat, cepat lelah, dan penurunan daya tahan tubuh. Penyebabnya karena asupan zat besi yang tidak mencukupi atau gangguan penyerapan zat besi dalam tubuh. Tanda fisik dan tanda vital anemia gizi besi yang pertama terlihat pada kulit pucat dan kuku tipis mudah rapuh. Tanda vitalnya biasanya denyut nadinya cepat, tekanan darahnya rendah, mudah lelah dan lemah. Kemudian jika terjadi komplikasi akan terjadi gangguan pertumbuhan, penurunan fungsi kognitif, dan penurunan imunitas. Lalu selanjutnya ada gangguan akibat kekurangan yodium atau GAGI.
GAKI merupakan kekurangan yodium yang mengakibatkan pembengkakan kelenjar tiroid. Kekurangan ini dapat terjadi karena asupan yodium yang tidak mencukupi dari makanan atau karena adanya gangguan penyerapan yodium dalam tubuh. Selain asupan yodium tadi, beberapa faktor lain juga dapat menyebabkan GAKI. Contohnya, gangguan penyerapan dalam tubuh, misalnya ada penyakit seperti penyakit celiak, terus karena adanya penggunaan obat-obat tertentu, dan kehamilan dan menyusui karena kebutuhan yodium meningkat selama masa kehamilan dan menyusui. Tanda fisik dan vitalnya, penampilan fisiknya biasanya ditandai dengan pembengkakan kelenjar tiroid atau kita sebut gondok, kulit kering, rambut rontok. Tanda vitalnya, suhu tubuh turun, denyut nadi lambat, tekanan darah rendah. Komplikasinya akan terjadi gangguan pertumbuhan, keterlambatan mental, ada hipotiroidisme. Selanjutnya adalah video teknik palpasi. Halo semua. Di video kali ini kita akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid. Namun sebelum itu kita sudah harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Baik, apakah Bapak siap untuk melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid? Ya, saya siap dokter. Saya siap melakukannya. Sebelum melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid, secara inspeksi maupun palpasi, pastikan leher pasien menghadap ke arah sumber cahaya. Tahap inspeksi adalah tahap pengamatan. Pada tahap ini pastikan pandangan pengamat sejajar dengan letak kelenjar tiroid pasien. Apabila tidak ditemukan pembengkakan pada kelenjar tiroid, pasien diminta untuk mengadahkan kepala, kemudian menelan ludah untuk melihat pergerakan dari kelenjar tiroid tersebut. Selanjutnya adalah tahap palpasi atau perabaan. Pada tahap ini, posisikan pengamat di belakang pasien. Prosedur perabaan dilakukan dengan menggunakan dua jari telunjuk dan jari tengah. Tempatkan jari-jari tersebut pada kedua lobus dari kelenjar tiroid, baik kiri maupun kanan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa letak kelenjar tiroid berada beberapa sentimeter di bawah jakun dan beberapa sentimeter di bawah katilayu tiroid. Jangan melakukan perabaan yang terlalu kuat karena akan menyebabkan perubahan posisi maupun masuknya ke dalam dari lobus tiroid. Dan jangan terlalu lemah karena akan mengurangi kepekaan dari perabaan kelenjar tiroid. Lalu tanyakan apakah ada rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Tidak ada, dok. Dengan begitu, pemeriksaan pada kelenjar tiroid ini selesai.